Halo guys, kembali lagi di Riko Official. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Misi penyelamatan Anya pun dimulai malamnya, pukul 8 malam, di mana mereka bertiga telah menyusun strateginya dengan cukup matang. Tetapi kemungkinan usaha mereka bertiga berhasil atau tidak masih belum bisa mereka pastikan. Memasuki kediaman rumah Pasha dengan diantar Andi, sang asisten pribadi Pasha. Amor memandang takjub ke sekelilingnya dengan heran, sementara Arta dan Jovan diam-diam mengamati sekitarnya sambil menghitung berapa jumlah anak buah Pasha yang sedang berjaga. Saat mata Arta menemui sosok John yang pernah melemparnya ke jalanan, gigi gerigi Arta kemudian saling beradu menahan kekesalan, sambil memikirkan bagaimana cara menyingkirkan manusia sebesar balon udara itu. "Sayang, ini beneran rumah Pasha?" Amor berbisik sambil menggamit lengan suaminya dengan erat. "Ini memang rumah Pasha," jawab Jovan kalem. "Anak buahnya banyak amat sayang, kayak rumahnya mafia." Amor kembali membahasnya membuat suaminya tersenyum geli karena komentar polosnya. Sementara Andi tampak sesekali menoleh karena terusik dengan komentar tamu tuannya. Namun terus berjalan mengantarkan tamu tuannya ke ruangan utama sesuai dengan perintah tuannya. "Lewat sini tuan." Andi mengerahkan ketiganya memasuki sebuah ruangan setelah mereka berjalan cukup jauh melalui setiap sudut dan lorong demi lorong di dalam rumah Pasha yang sebenarnya sangat modern dan estetik. "Silakan duduk dan tunggu di sini, Tuan dan Nyonya. Saya akan memberitahu Tuan Pasha," ujar Andi setelah mengantar ketiganya ke ruang utama. "Terima kasih," ucap Jovan. Arta yang sedari tadi membawakan kue tart untuk Anya, lalu meletakkan kue tartnya di atas meja. Namun bola mata dengan seksama mengamati seisi ruangan dan matanya langsung tertuju ke arah deretan ratusan anak tangga, sembari mengira-ngira di manakah Anya berada. 15 menit telah berlalu dan sang tuan rumah belum juga menampakkan batang hidungnya, membuat trio aja bertanya-tanya, "Lama amat ya? Si Pasha lagi ngapain sih?" Amor buka suara memecah kesunyian. "Mungkin lagi dandan," saat Jovan kalem. Disusul celetukan Arta. "Jangan-jangan lagi luluran. Atau jangan-jangan dia lagi..." Amor menyahuti dengan nada menggantung. "Lagi apa?" Arta bertanya penasaran. "Ya lagi menyiapkan diri ketemu kita lah. Lagi bikin alibi kalau kita bertanya soal Anya." Tebak Amor dengan percaya diri diikuti anggukan suaminya yang sepakat dengan asumsinya. Akhirnya setelah genap 30 menit yang seolah bagai 30 hari bagi Arta menunggu, lelaki itu akhirnya muncul. Turun menuruni tangga dari lantai 3, namun dengan cara berjalan yang agak janggal, seperti lelaki yang habis disunat menurut Arta, atau bagai sedang memiliki bisul di selangkangannya menurut pikiran Amor. "Hoho, selamat malam. Kenapa kalian tidak memberi tahu kabar sebelumnya jika akan datang?" Pasha menyalami Jovan terlebih dahulu dengan ramah. Berikutnya dengan Amor dan Arta yang terang-terangan tampak curiga menatapnya. "Maafkan kami Pasha atas ketidaksopanan yang kami lakukan." Jovan mulai berbasa-basi. "Nggak apa-apa Jov, kamu adalah temanku. Tentu saja aku nggak keberatan kalian datang. Hanya saja aku jadi tidak bisa menyambut kalian dengan sebagaimana mestinya," ujar Pasha sambil duduk perlahan di sofa, berusaha tidak memperlihatkan ekspresi kesakitannya. Sesuatu di balik celana komprangnya masih berdenyut nyeri dan ia belum sempat memeriksanya. "Apa kamu baik-baik saja? Sepertinya kamu tampak kurang sehat." Jovan to the point mempertanyakan keanehan gerak-gerik Pasha. "Oh, aku memang sedang kurang sehat, Jov," jawab Pasha berbohong untuk menutupi kondisinya yang sebenarnya. "So, di mana Anya? Kami ingin bertemu dengannya. Kemarin dia ulang tahun dan kami datang untuk merayakannya." Amor bertanya dengan tidak sabaran sambil mengangkat kue tart yang telah ia bawa. "Dia sedang pulang ke Aceh. Maaf, aku lupa mengatakannya," Pasha menjawab pertanyaan Amor dengan tenang.
Ayah mertua sedang sakit keras, jadi ia pulang untuk menjenguknya dan aku akan menyusulnya besok. Tambahnya berbohong. Kian memperkuat dugaan Arta, Jovan dan Amor bahwa Anya benar-benar ada di tempat ini. Apalagi saat Arta tidak sengaja memandang seorang wanita setengah baya yang tampak berdiri di ujung tangga lantai 3 yang menggeleng perlahan saat Pasha memberi mereka sebuah alasan tentang ketidakberadaan Anya saat ini. Wanita itu seolah sedang memberikan isyarat tentang Anya dan langsung pergi sebelum tuannya mengetahui ulahnya. Waduh, sia-sia deh usaha kita mau bikin kejutan. Amor pura-pura kecewa. Maafkan kalau kami mengganggu, ucap Jovan. Santai saja, mumpung kalian datang. Bagaimana kalau kita minum kopi? Sahut Pasha dengan basa-basi busuk. Padahal sebenarnya ia berharap ketiga tamu tak diundangnya itu akan segera pergi. Namun ia malah bertahan dan mengikuti permainan mereka. Pasha tahu benar jika ketiga tamunya itu telah mengetahui tentang masalah Anya dan dirinya. Namun mereka sengaja bersandiwara. Pasha merasa mereka bertiga ingin bertemu dengan Anya dan memastikan keadaannya yang sebenarnya. Sambil menunggu kopi yang mereka datang, Anya dan Arta saling melempar kode. Sementara Jovan mengalihkan perhatian Pasha dengan mengajaknya mengobrol panjang lebar. Aduh, Amor tiba-tiba mengadu sambil memegangi perutnya, mulai berakting. Kenapa sayang? Jovan pura-pura bertanya. Toilet, aku ingin ke toilet sekarang juga, ucap Amor dengan nada pura-pura putus asa. Di mana toiletnya? Amor bertanya pada Pasha yang tampak tak menduga Amor akan menggunakan toilet rumahnya. Andi, tolong antar Nyonya Jovan ke toilet. Pasha memberi perintah pada asisten pribadinya. Gak perlu, gak usah diantar. Cukup tunjukkan saja ada di mana. Maaf, rumahku sangat besar dengan banyak lorong dan ruangan. Aku takut tamuku akan tersesat, jadi biarkan Andi mengantar. Pasha beralasan dengan ekspresi aneh. Amor takut lelaki itu mulai curiga dengan siasatnya. Ia harus berhati-hati dengan menuruti sarannya. Baiklah, ayo cepat-cepat, aku udah gak tahan lagi, ujar Amor sambil meringis. Lewat sini Nyonya, Andi mengarahkan kemana Amor harus mengikutinya menuju toilet. Gue ikut Moy, mau pipis juga. Arta menyusul, meninggalkan Jovan berdua saja dengan Pasha. Berharap Jovan dapat mengulur waktu Pasha lebih banyak lagi. Setelah menyusuri lorong panjang berliku, melewati taman kering di dalam ruangan, lalu melalui 3 belokan di lantai 1 rumah Pasha. Akhirnya mereka sampai di toilet. Gila, ini rumah gede amat ya, mau ke toilet aja jauhnya kayak mau keluar kota. Amor mengeluh setelah mereka tiba di sebuah toilet yang cukup mewah dan elegan untuk ukuran rumah Pasha yang semewah ini. Arta dan Amor lalu pura-pura masuk ke bilik toilet masing-masing, sementara Andi sang asisten menunggu di luar toilet. Di dalam toilet, Amor mengetik dan mengirim pesan secepat kilat untuk Arta di bilik sebelah. Rencana selanjutnya apa? Lo pukul aja lehernya dari belakang pakai gayung. Amor mengernyitkan dahi. Dasar sinting. Hello gayung, lo kira toilet ini sama kayak toilet di rumah mama lo di Bandung yang juga pakai ember timba? Ngaco lo. Sorry, gue sekarang juga lagi mikir. Buruan. Menunggu Arta mengirimkan pesan lagi, Amor menghirup dalam-dalam aroma segar di dalam toilet. Ting, Arta mengirim pesan lagi. Lo habis ini keluar duluan, nanti gue pura-pura kekunci di toilet. Gue tahu selanjutnya apa. Good, mulai sekarang juga. Amor lalu menekan tombol flash sebelum keluar toilet. Pura-pura telah selesai. Keluar dari toilet, Andi tampak berdiri tak jauh di depannya. Berdiri dengan sikap sempurna. Amor dengan dada berdebar-debar memulai aksinya. Tak lama amat loh. Boker apa lahiran? Amor berteriak pura-pura bertanya, padahal sedang memberi kode. Iya, sabar. Arta menyahut dari dalam. Tidak lama kemudian Arta tiba-tiba menggedor pintu toilet dari dalam. Mas, pintunya gak bisa dibuka. Arta memainkan kanop pintu berkali-kali. Pura-pura terkunci dan berhasil membuat Andi
beralih membantu, ikut memutar-mutar kenop pintu toilet yang sebenarnya Arta tahan dari dalam. "Tolong mas, atut nih." Arta terus berpura-pura, sementara Amor pura-pura panik dan diam-diam mundur ke belakang Andi. Mulai bersiap-siap, begitu kenop pintu berhasil dibuka oleh Andi atau tepatnya Arta yang melepaskannya, Arta langsung menonjok sangat keras hidungnya hingga Andi terhuyung mundur, lalu tersungkur di lantai tanpa sempat melawan. Bersambung, thank you for watching.